Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita masih membahas tentang debat dalam pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah minggu lalu kita sudah esensi dalam debat. Kita sudah membahas diantaranya definisi, unsur-unsur dalam debat, ciri-ciri debat, juga kita membahas tata cara dalam berdebat. Kita juga sudah belajar berargumentasi, baik dari tim afirmasi maupun oposisi, dan juga dari netral, ya. Nah, untuk hari ini yang akan Ibu bahas adalah menyimpulkan hasil debat. Tahapan terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu tim afirmasi ataupun tim oposisi, adalah menyampaikan kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya atau pada saat berdebat. Simpulan juga disebut sebagai hasil dari pembicaraan. Nah, karena simpulan dalam debat disusun berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, penalaran yang digunakan dalam menyusun simpulan debat termasuk dalam penalaran induktif. Pasti kalian pernah dengar ya, induktif, deduktif. Nah, kalau induktif itu pola penalaran dari khusus ke umum. Sedangkan deduktif kebalikannya, umum ke khusus. Jadi kalau induktif itu khusus dulu nih yang dibahas, yang dibicarakan, baru umumnya. Oke, ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan penalaran induktif, yaitu yang pertama generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga adalah sebab akibat. Kita bahas yang pertama adalah generalisasi. Penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Fenomena-fenomena khusus kemudian ditarik pernyataannya yang bersifat general atau umum. Nah, ini ada contohnya di sini. Pernyataan khusus ada poin 1 sampai 6. Kalian simak, Ibu bacakan. Yang pertama, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan masalah agama, terutama agama Islam. Contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab adalah musyawarah, hak, sholat, dan taubat. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lainnya. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Dan yang terakhir, contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Simpulannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Nah, dari kalimat-kalimat yang tadi Ibu bacakan dan yang terlihat di sini, ya, bisa kalian lihat ya. Itu termasuk penarikan kesimpulan bersifat generalisasi. Kenapa? Karena diawali oleh pernyataan-pernyataan khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Pernyataan khususnya itu yang dari poin 1 sampai 6. Ini kira-kira kalimat ini adalah bagian dari teks debat yang membahas tentang penyerapan kosakata bahasa Indonesia ya. Dan simpulannya ini termasuk kalimat umum. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata. Nah, yang khususnya kan dijelasin tuh. Menyerap kosakata apa aja, ada bahasa Arab, ada bahasa Jerman, Korea, dan lain sebagainya. Nah, kalau disimpulannya itu umum aja. Bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing.
ya. Umumnya kan bahasa asing. Kalau khususnya asingnya itu dijelasin asing yang mana saja, entah itu Jerman, Korea, Jepang, dan lainnya. Oke, bisa dipahami ya. Contoh sederhananya, misalnya ya, ember, botol aqua, sedotan, jika dibakar pasti akan meleleh. Kesimpulannya, bahan yang dari plastik jika dibakar akan meleleh. Nah, yang umumnya kan bahan dari plastik. Nah, khususnya itu adalah ember, botol aqua, sedotan, dan lain sebagainya yang berasal dari plastik itu jika dibakar akan meleleh. Jadi dijelasin dulu khususnya. Khususnya adalah ember, botol aqua, sedotan. Nah, itu khususnya. Kalau umumnya adalah bahan dari plastik, ya. Itu umumnya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Semoga bisa. Yang kedua adalah analogi. Analogi merupakan penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal yang berbeda. Akan tetapi, karena mempunyai kesamaan segi, fungsi, atau ciri, kemudian keduanya dibandingkan atau disamakan. Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Oke, nah analogi berarti perbandingan. Kalau tadi generalisasi itu khusus umum, analogi adalah perbandingan. Contoh, orang tua mendidik kita di rumah dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Yang kedua, di sekolah, para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Para guru pun acap kali memberi hukuman pada kita. Nah, simpulannya, jadi dapat dikatakan bahwa guru dan orang tua kita di sekolah. Bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi yang dibandingkan adalah orang tua dengan guru. Mereka dua hal yang berbeda. Orang tua ya bapak ibu kalian, dan guru adalah guru-guru kalian di sekolah, kayak gitu. Kan dua orang yang berbeda ya, tapi mempunyai kesamaan yang sama atau mempunyai ciri yang sama. Apa kesamaannya? Sama-sama mendidik dengan penuh kasih sayang. Tak juga memarahi kita. Artinya guru memarahi, orang tua pun juga pasti pernah memarahi, seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda mempunyai kesamaan ciri. Contoh lain, misalnya menuntut ilmu dengan mendaki gunung adalah dua hal yang berbeda, tapi sama-sama memiliki kesamaan ciri. Misalnya, menuntut ilmu dengan mendaki gunung itu kan sama-sama sulit ya. Sering ada faktor yang membuatnya lambat, entah itu faktor ekonomi, kalau dalam menuntut ilmu ya, atau kesulitan dalam belajar. Nah, dalam mendaki gunung pun sama, ada kesulitan, entah itu semak belukar atau sebagainya. Jadi, dua hal yang berbeda sama-sama memiliki ciri yang sama. Menuntut ilmu dan mendaki gunung itu kan suatu hal yang berbeda, tapi sama-sama memiliki kesamaan ciri, yaitu sama-sama ada kesulitan dalam mencapainya. Seperti itu kurang lebihnya. Dan yang ketiga adalah sebab akibat. Sebab akibat, penarikan simpulan secara induktif berikutnya adalah sebab akibat. Dalam pola penalaran ini, sebab bisa menjadi gagasan utamanya, sedangkan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Namun dapat juga terjadi sebaliknya. Kalian pasti udah tahu ya sebab akibat tuh gimana ya. Nih, ada contohnya. Sebab-sebab dan akibat. Konsep drainase saat ini dimaksudkan untuk mencegah yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air
saat ini untuk mencegah banjir. 2. Konsep yang dipakai adalah konsep drainase konvensional, yaitu drainase pengaturan kawasan. Drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh ke atau di suatu wilayah harus secepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Orang sama sekali tidak berpikir apa yang terjadi di bagian hilir. Jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah. Konsep mengalirkan air secepatnya berarti pengatusan kawasan atau menurunkan kesempatan bagi air meresap ke dalam tanah. Akibatnya, banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Nah, jadi sebabnya adalah yang tadi, poin 1-6, akibatnya adalah kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Contoh sederhananya, misalnya di desa Pulo terjadi banjir karena warga itu juga bisa menjadi penarikan kesimpulan dari sebab akibat ya. Nah, kalau contoh di sini kan tentang teks debat. Nih mungkin teks debatnya sedang membicarakan konsep drainase yang dimaksudkan tadi. Oke, baik anak-anak. Itu penjelasan tentang pola penarikan kesimpulan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga adalah sebab akibat. Sekarang berlatih menyusun simpulan dalam ketiga cara di atas. Oke, kita sekalian berlatih ya. Tugas pertama ada di halaman 192. Kalian download nanti ya buku BSE-nya. Nanti Ibu kasih linknya. Tugas pertama, bacalah teks yang dirumpangkan berikut ini. Lengkapi bagian yang rumpang tersebut dengan simpulan yang tepat. Tentukan cara penarikan kesimpulan yang kamu lakukan. Gunakan tabel berikut. Boleh menggunakan tabel atau tidak. Nah, ini kalimat-kalimat yang masih rumpang. Ada 5 paragraf. Paragraf pertama, kita bisa merasa menderita atau merasa nyeri pada beberapa bagian tubuh apabila stamina tubuh kita rendah. Beberapa penyakit pun bisa muncul dengan kondisi tubuh yang lemah. Penyakit yang kita derita itu misalnya batuk, pilek, peradangan, iritasi, dan berbagai gejala penyakit yang lain. Jenis penyakit yang juga muncul dalam kondisi ini adalah penyakit peradangan pada mata. Titik. Nah, itu belum selesai kalimatnya. Jadi kalian tambahkan kira-kira apa ya kalimat yang cocok. Dan kalian tentukan di paragraf 1 ini itu pola penarikan kesimpulannya jenis apa? Jenis generalisasi kah? Atau analogi? Atau sebab akibat? Kalian tentukan. Begitupun dengan paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kalian lanjutkan paragrafnya. Dan kalian tentukan pola penarikan kesimpulannya itu jenis apa. Baik, itu tugas yang pertama. Semoga bisa dipahami ya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan silakan japri atau di WA group. Oke, pembahasan yang kedua. Setelah penarikan kesimpulan, Ibu akan membahas tentang mengidentifikasi ragam bahasa dalam debat. Di pelajaran minggu lalu, ketika membahas esensi dalam debat, Ibu sudah bilang bahwa ragam bahasa debat itu menggunakan debat ilmiah atau bahasa baku ya.
Nah, di sini juga ada ciri dalam ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Tata bahasa itu pembentukannya ada pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Pembentukan kata tahu ya, kata itu apa. Frasa adalah gabungan dua kata. Kalau klausa adalah yang memiliki predikat dan subjek dan predikat. Kalau kalimat itu kalian sudah tahu, dan paragraf. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa baku atau aturan-aturan yang sudah ada. Yang kedua, ide yang diungkapkan harus benar-benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat. Jadi masuk di akal gitu, atau logis. Juga harus tepat dan hanya memiliki satu makna, jadi tidak boleh ambigu. Misal, istri baru Pak Lurah meninggal dunia. Nah, itu juga termasuk kalimat ambigu ya. Ambigunya kenapa? Bisa jadi istri barunya Pak Lurah yang meninggal, atau Pak Lurahnya yang baru terus istrinya meninggal. Nah, itu termasuk ambigu. Terus kata-katanya juga harus langsung menuju sasaran, jadi tidak bertele-tele, runtun dan sistematis sesuai dengan aturan. Yang ketiga, kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Kalau makna sebenarnya itu adalah denotatif, sedangkan makna tidak sebenarnya adalah konotatif. Jadi denotatif misalnya meja hijau. Meja hijau itu berarti kan meja pengadilan ya. Kalau meja hijau berarti termasuk konotatif. Nah, denotatifnya adalah meja pengadilan, seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa konotatif atau kiasan. Kalau kiasan biasanya itu ada di karya-karya sastra ya. Oke, baik. Dan tugas kedua, kalian harus membaca teks debat yang berjudul Bahaya Ponsel. Ya. Apakah ponsel berbahaya? Ini kalian baca. Ibu ulangi. Tugas pertama, tadi kalian melengkapi paragraf-paragraf yang masih kosong dan menentukan pola penarikan kesimpulannya. Dan tugas kedua, kalian membaca teks debat apakah ponsel berbahaya pada halaman 196 ya. Kalian baca aja. Oke, cukup penjelasan Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.